Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Kelompok Xiaoyan menghabiskan 2 hari perjalanan tanpa penghalang apapun sebelum mereka secara bertahap mendekati area 5 km dari panggung wilayah kuno. Piton iblis kuno surgawi terlalu besar dan menarik banyak perhatian. Oleh karena itu harus disimpan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Kemudian, kelompok Xiaoyan terbang lagi selama 10 menit sebelum akhirnya sebuah kotak besar tiba-tiba muncul di pandangan mereka. Semuanya, berhati-hatilah. Xiaoyan menghela napas lega setelah melihat bahwa begitu banyak orang berkumpul bersama. Dia perlahan memimpin semua orang berjalan ke tengah alun-alun. Namun, karena Cailin dan dokter peri kecil yang cantik, Yun Yun yang murni, kelompok mereka secara alami menarik sejumlah tatapan yang tidak biasa. Tapi, Xiaoyan tidak bertemu dengan siapapun yang dia kenal saat berjalan. Namun, setelah tiba di tengah alun-alun, barulah dia menemukan sosok yang akrab saat menatap panggung batu setinggi 2 meter di sana. Ayo pergi dan temui beberapa orang yang akrab. Xiaoyan menoleh dan memberitahu. Setelah itu, dia berjalan ke daerah tempat klan Gu berada. Namun, dia baru saja melangkah ke panggung batu. Tiba-tiba, dia merasakan mata dingin. Pada saat yang sama, suara sedingin es perlahan terdengar. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya kamu datangi. Pergilah. Langkah kaki Xiaoyan terhenti saat mendengar suara ini. Matanya melirik saat mulutnya terangkat membentuk lengkungan. Feng Qing'er, suara dingin yang tiba-tiba terdengar, menarik beberapa tatapan kaget. Mata beberapa orang mulai beralih pada Xiaoyan dan Feng Qing'er. Kakak Xiaoyan, kelompok dari klan Gu yang duduk di sudut panggung batu juga mengalihkan pandangan mereka. Sun Er yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, telah membukanya saat ini. Matanya mengunci ke arah pemuda kurus yang telah melangkah ke panggung batu. Sepertinya Xiaoyan telah menemui masalah. Tidak disangka bahwa dia juga telah membentuk dendam dengan suku iblis Phoenix surgawi. Gu Hua di samping tersenyum sambil berbicara. Sun Er menyatukan alisnya ketika dia mendengar ini. Matanya yang terang mendarat pada Qing'er sambil berkata dengan lembut. Suku iblis Phoenix surgawi ini sudah keterlaluan. Jangan terburu-buru campur tangan. Xiaoyan pasti bisa menyelesaikannya. Gu Qingyang tertawa pelan. Dengan indranya, dia secara alami bisa tahu bahwa Xiaoyan sudah menjadi Dozun bintang 9. Sun Er mengangguk. Matanya yang cerah tiba-tiba bergeser ke suatu tempat di belakang Xiaoyan dan akhirnya berhenti pada Cailin. Fluktuasi yang tidak diketahui muncul di matanya. Sementara itu, panggung batu menjadi jauh lebih tenang saat banyak mata tertuju pada Xiaoyan. Gadis yang berisik, tidak perlu repot-repot. Xiaoyan hanya tersenyum di bawah fokus banyak pasang mata. Dia bahkan tidak menoleh ke arah Feng Qing'er. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan naik ke panggung batu. Wajah Feng Qing'er berubah menjadi hijau ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Melambaikan tangannya, kain sutra warna-warni melesat tanpa ampun ke arah kepala Xiaoyan. Boom! Kaki Xiaoyan terhenti ketika dia merasakan serangan tiba-tiba Feng Qing'er. Tangan kirinya menjulur dan meraih pilar warna-warni. Pada saat yang sama, nyala api yang menakutkan dengan cepat muncul dan melesat ke arah Feng Qing'er melalui pilar warna-warni. Mata Feng Qing'er menjadi dingin saat melihat nyala api ini. Dia menarik jarinya dan pilar warna-warni akhirnya terpotong. Pada saat yang sama, aura kuno yang perkasa tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Pekikan burung Phoenix yang mengguncang bumi samar-samar muncul. Perasaan ini memang seperti Phoenix surgawi kuno. Hati Xiaoyan bergetar. Aura dan perasaan ini agak mirip dengan avatar Phoenix surgawi kuno di altar saat itu. Xiaoyan, hari ini, kamu akan menggunakan hidupmu untuk mengimbangi rasa sakit yang telah aku terima. Wajah Feng Qing'er sedingin es saat dia memelototi Xiaoyan dengan kebencian yang besar. Jika kelompok Xiaoyan tidak merebut buah asal naga Phoenix, mereka tidak akan menderita hukuman setelah kembali. Untungnya, mereka dapat menemukan jejak esensi darah Phoenix surgawi dari dalam mayatnya. Namun itu cukup lemah. Oleh karena itu, para tetua dari suku memutuskan untuk secara paksa mencangkok tulang ke dalam tubuh anggota suku, untuk mendapatkan esensi darah murni Phoenix surgawi. Namun cara ini tidak diragukan lagi akan menghasilkan rasa sakit yang abadi. Ada total 10 anggota muda suku yang telah menjalani cara ini. Namun, hanya 2 yang berhasil. Salah satunya adalah Feng Qing'er.
Mata Cailin dan lainnya di belakang Xiaoyan menjadi dingin ketika mereka melihat Feng Qing'er menyerang sesuka hati. Douqi segera melonjak keluar dari tubuh mereka. Kamu adalah Xiaoyan. Karena Qing'er ingin bertarung denganmu, kamu harus bertarung dengannya sendirian. Yang lain tidak perlu campur tangan. Jika tidak, kamu akan berakhir menderita kerugian. Suara samar pria berjubah putih dengan mata warna-warni tiba-tiba ditularkan dari belakang Feng Qing'er ketika Douqi melonjak dari kelompok Cailin. Pada saat yang sama, lebih dari selusin ahli iblis Phoenix surgawi menatap kelompok Xiaoyan dengan cara yang tidak ramah. Orang-orang yang akan menderita kerugian mungkin akan menjadi kelompokmu kan? Suara tenang Gu Qingyang tiba-tiba dipancarkan dari arah lain menyebabkan pria dengan mata warna-warni terkejut. Gu Qingyang, apakah kelompokmu juga berencana ikut campur? Jika itu pertarungan 1 lawan 1, kami tentu tidak perlu campur tangan. Namun, aku tidak bisa benar-benar bertahan melihat orang-orang menggertak orang lain dengan jumlah. Gu Qingyang tertawa samar. Setelah itu, matanya meluncur pada Xiaoyan saat dia mengangguk. Xiaoyan kembali tersenyum ketika dia melihat Gu Qingyang mengangguk, tapi matanya tetap tertuju pada Sun Er. Baiklah, karena ini masalahnya, kami akan membiarkanmu mencobanya. Pria bermata penuh warna menatap Gu Qingyang sejenak. Dia tidak mengharapkan Xiaoyan memiliki hubungan seperti itu dengan klan Gu. Feng Qing'er mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Matanya dengan dingin menatap Xiaoyan saat dia berteriak. Xiaoyan, apakah kamu berani melangkah maju dan menerima tantangan ini? Xiaoyan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan kelompok di belakangnya. Kemudian dia perlahan melangkah maju. Sesuai keinginanmu. Senyum dingin muncul di wajah Feng Qing'er ketika dia melihat Xiaoyan melangkah maju. Kakinya menginjak tanah saat kain sutra warna-warni melesat ke arah Xiaoyan dari segala arah. Itu masih trik lama yang sama. Kekuatanmu telah meningkat, tetapi kamu tidak dapat mengendalikannya. Kamu seperti pengemis yang telah mengambil harta karun. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya saat dia mengambil satu langkah demi langkah. Api yang padat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan melilitnya. Kain sutra yang menyerang ke dalam api hanya akan berubah menjadi abu yang tersebar. Dibandingkan dengan cara Xiaoyan yang nyaman, wajah Feng Qing'er menjadi hijau marah. Bayangan Phoenix surgawi. Douqi dengan cepat melonjak keluar dari tubuh Feng Qing'er dan membentuk sosok ilusi Phoenix surgawi setinggi 300 meter. Pekikan tajam terdengar jelas saat kedua sayapnya mengepak. Ini membawa kekuatan menakutkan yang dengan kejam melesat ke arah Xiaoyan di bawah. Xiaoyan akhirnya berhenti karena sosok ilusi Phoenix surgawi kuno. Dia yakin di dalam hatinya bahwa peningkatan besar kekuatan Feng Qing'er pasti terkait dengan kerangka Phoenix surgawi kuno. Xiaoyan, matilah. Kebencian di wajah Feng Qing'er menjadi lebih padat saat dia menatap sosok ilusi Phoenix surgawi yang kurang dari 300 meter dari Xiaoyan. Ini masih trik kecil yang sama. Xiaoyan hanya tersenyum ketika dia mendengar teriakan dingin Feng Qing'er. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Yang dia lakukan adalah perlahan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, cahaya emas melonjak dari mata hitam gelapnya. Boom! Sosok ilusi Phoenix surgawi kuno akhirnya dengan kejam bertabrakan di mana tempat Xiaoyan berdiri. Seluruh alun-alun dengan keras berguncang saat tabrakan terjadi. Beberapa ahli yang lebih dekat terpaksa mengambil beberapa langkah mundur. Feng Qing'er mendengus saat melihat ke tempat di mana debu memenuhi udara. Tubuhnya yang tegang sedikit tenang saat dengusan keluar dari lubang hidungnya. Boom! Dengusan Feng Qing'er baru saja terdengar. Namun tanah di mana debu yang menyebar tiba-tiba bergetar. Pada saat yang sama, cahaya emas tiba-tiba bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi sosok kurus dan muncul di depan Feng Qing'er. Kamu, bagaimana mungkin? Kejutan melintas di wajah Feng Qing'er ketika dia melihat Xiaoyan muncul di depannya dengan pakaian yang benar-benar utuh. Sebelum dia bisa meluncurkan serangan lain, tapak tangan dengan cepat diperbesar di matanya. Boom! Suara tamparan yang jelas tiba-tiba bergema di atas panggung batu. Semua orang melihat tubuh Feng Qing'er terbang mundur dan bergesekan dengan tanah. Jejak darah tergantung di sudut mulutnya sampai dia pingsan. Terlepas dari mana kekuatanmu berasal, itu bukan milikmu. Kamu menggunakan beberapa cara yang tidak lazim. Xiaoyan melihat sosok di kejauhan dengan mata dingin.
Suaranya tenang dan tidak beraturan. Sementara itu, pengamat di sekitarnya menghirup udara dingin ketika mereka melihat Xiao Yan mengirim Feng Qing'er terbang dengan serangan tapak tangan. Bajingan! Kelompok dari suku iblis Phoenix Surgawi langsung terkejut dan marah saat melihat apa yang terjadi. Mereka berdiri dan bersiap untuk menyerang. Berhenti, Qing'er lebih lemah darinya. Bawa dia kembali. Pria dengan mata warna-warni tiba-tiba membuka mulutnya ketika orang-orang ini akan bersiap menyerang. Matanya menatap Xiao Yan sambil berkata dengan lembut. Kamu cukup kuat. Jika kamu ingin menguji kekuatan orang lain di masa depan, kamu harus melakukannya sendiri. Bukan meminta seorang wanita untuk melakukannya. Xiao Yan meliriknya sambil menegur. Aku sudah belajar dari kesalahanku. Aku akan bertindak sendiri lain kali. Pria dengan mata warna-warni tampak tersenyum acuh. Namun matanya berkedip dengan kilatan berbahaya. Aku akan menunggumu kapan saja. Senyum juga muncul di wajah Xiao Yan. Setelah itu, dia mengabaikan orangnya dan berbalik. Kemudian memimpin kelompok Cailin ke tempat klan Gu berada. Senyum di wajah pria dengan mata warna-warni perlahan menghilang ketika Xiao Yan berbalik. Batu giok di tangannya diam-diam berubah menjadi debu sebelum berhamburan dari telapak tangannya. Kamu benar-benar kejam. Ini pertama kalinya aku melihatmu memukuli seorang wanita. Gu Hua mengacungkan jempol pada Xiao Yan. Xiao Yan tidak berdaya saat mendengar kata-kata Gu Hua. Dia menangkupkan tangannya ke arah Gu Qingyang dan lainnya. Setelah itu, matanya menatap Sun Er yang ada di tengah. Kakak Xiao Yan, kali ini kamu sangat terlambat. Sun Er tertawa pelan setelah melihat Xiao Yan menoleh. Mata cantiknya tiba-tiba menyapu ke belakang Xiao Yan saat dia berbicara. Ini pasti kakak Cailin kan? Aku sering mendengar kakak Xiao Yan menyebutmu. Cailin sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Sun Er. Dia pernah mendengar Xiao Ding menyebut Sun Er waktu di Kekaisaran Jiama. Orang ini adalah kekasih masa kecil Xiao Yan. Jika kejadian itu tidak terjadi, orang yang akan menjadi istri Xiao Yan pastilah dia. Selain itu, Cailin juga mengerti bahwa Sun Er menempati sebagian besar di hati Xiao Yan. Dari sudut pandang tertentu, Cailin sedikit seperti pihak ketiga dalam hubungan ini. Posisi memalukan semacam ini membuat Cailin merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia tetap mengangguk pelan sebagai bentuk kesopanan. Xiao Yan merasa sedikit malu di dalam hatinya ketika mendengar kedua wanita ini berbicara. Namun dia tidak dapat mengatakan apapun. Dia memimpin kelompoknya untuk duduk. Sementara itu, Gu Qingyang dan lainnya menyadari bahwa suasananya menjadi sedikit aneh setelah mendengar kata-kata Sun Er sebelumnya. Banyak mata tertuju pada Cailin. Ekspresi mereka dengan cepat menjadi sedikit aneh. Xiao Yan ini, apakah dia benar-benar berencana untuk menikmati kedua wanita ini? Sun Er tampak cukup tenang sementara semua orang merasa malu. Dia dengan lembut dan dengan sopan saat menyapa semua orang di belakang Xiao Yan. Namun, dia berhenti sebentar ketika matanya bertemu dengan mata Nalan Yanran. Terakhir kali mereka berdua bertemu adalah ketika Nalan Yanran datang ke klan Xiao untuk mengakhiri pertunangan. Saat itu, Nalan Yanran sombong dan arogan. Namun, setelah bertahun-tahun dipoles, Nalan Yanran bukan lagi orang yang sombong dan angkuh seperti dulu. Wajah Nalan Yanran tidak menunjukkan apapun di depan mata Sun Er yang memindai. Namun, hatinya menjadi rumit saat dia mengingat sesuatu. Ketika dia akan pergi dari klan Xiao setelah berhasil menyelesaikan masalah pemutusan pertunangan. Sun Er, yang duduk di samping jendela, telah mengucapkan beberapa patah kata kepadanya. Nona Nalan, semoga kamu tidak menyesali apa yang telah kamu lakukan hari ini. Kata-kata ini, sudah lebih dari 1 dekade yang lalu, namun Nalan Yanran masih mengingatnya dengan jelas. Selain itu, hal yang membuatnya merasa sedikit sedih adalah bahwa kata-kata ini telah menjadi kenyataan. Dia memang menyesali tindakannya, tetapi penyesalan ini tidak berguna. Kakak Xiao Yan, kamu datang ke wilayah gurun kuno karena pohon kuno Bodhisattva kan? Mata cerah Sun Er beralih pada Xiao Yan setelah menyapa semua orang. Ya, Xiao Yan buru-buru mengangguk ketika melihat Sun Er tidak melakukan apapun. Dia merasa ingin meminta maaf. Rasa bersalah di hatinya semakin kuat saat Sun Er bersikap seolah-olah tidak peduli. Kita akan dapat memasuki bagian terdalam wilayah gurun kuno jika kita berjalan lebih jauh ke utara. Pohon kuno Bodhisattva ada di arah itu.
Jari Sun Er menunjuk ke utara wilayah kuno saat dia berkata, namun, sangat sulit untuk mencapai pohon kuno Bodhisattva karena ada pasukan binatang buas yang menjaganya. Semua orang di sini telah mencobanya, namun berakhir dipaksa mundur. Tidak heran ada bau darah yang begitu kuat di tubuh semua orang. Xiao Yan bergumam dan tiba-tiba mengerti. Ya, saat ini semua orang di sini perlu bergandengan tangan. Kalau tidak seorang pun dari kita akan bisa masuk. Wajah Sun Er menoleh ke suatu tempat yang jaraknya cukup dekat saat dia melanjutkan. Aliansi sementara itu disarankan oleh orang itu. Kakak Xiao Yan, kamu harus berhati-hati padanya karena dia berasal dari Hall of Soul. Selain itu, dia adalah 1-2 orang dari generasi muda klan Hun yang kemungkinan akan menjadi pemimpin klan Hun berikutnya. Hati Xiao Yan bergetar ketika mendengar kata-kata Sun Er. Matanya mengikuti pandangan Sun Er saat dia melihat ke atas. Di sana, seorang pria berpakaian hitam mengenakan senyum saat dia mengobrol dengan seorang ahli dari faksi yang tidak diketahui. Wajahnya sepucat giok, memberi satu perasaan lembut. Sementara Xiao Yan mengamati pria berpakaian hitam, pria itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan menatap wajah Xiao Yan, hanya untuk mengungkapkan sedikit senyum. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyipit ketika dia melihat senyum pihak lain. Setelah itu, dia menoleh dan mengangguk pada Sun Er. Orang yang sangat berbahaya.